Assalamualaikum Pak Sus. Waalaikumsalam. Iya, Ngapunten Pak Sus, saya minta waktunya sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana panjenengan mengidentifikasi keputusan-keputusan yang terkait dengan etika moral dan rujukan moral? Jadi kita kadang ada sesuatu hal yang bisa langsung kita ambil, suatu keputusan bisa kita tentukan, manakala hal itu memang suatu kewajiban atau suatu yang sudah terprogram dari awal. Karena di sekolah itu kan pasti ada program jangka panjang, program jangka menengah, dan program jangka pendek. Jadi dari hal itu kita bisa langsung bermusyawarah untuk merencanakan program ke depannya. Hal-hal yang dilematik tentu dengan bermusyawarah, dengan mempertimbangkan dari segi sumber daya manusia, sumber dana, dan sumber data yang akan dipakai. Menarik sekali ya Pak, berarti memang dibutuhkan kerjasama dari seluruh komponen yang ada di sekolah. Kemudian kalau kita menemui Pak, ada dua kepentingan yang harus kita putuskan, antara kepentingan yang benar-benar benar dan kepentingan yang mempunyai sama-sama nilai kebajikannya. Maka itu terus pundi panjenengan menghadapi? Kalau saya ya kita perpindahan skala prioritas, mana yang harus diprioritaskan. Saat itu ada suatu kepentingan, kita berposisi pada waktu dan tempat di mana. Ya, apakah panjenengan mempunyai langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, kami harus melakukan koordinasi, rapat kerja persiapan, kemudian juga memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, juga anak-anak untuk memberikan usulan atau memberikan harapan bagaimana tujuan ke depan. Setelah itu di dalam kegiatan kita harus selalu tetap mengamati dalam proses. Kemudian setelah itu evaluasi. Dari yang panjenengan jelaskan tadi, artinya ada kerjasama dan kolaborasi. Apakah itu bisa dikatakan termasuk hal yang efektif yang bisa mendukung panjenengan dalam menghadapi dilema etika tersebut? Iya, efektif sekali. Karena seperti itu, saya katakan itu kan bahwa kita itu berada bersama, namanya pemimpin bersama anak buah, dan pasti ada pemikiran-pemikiran berbeda-beda. Berarti sudah tidak kondusif kalau Iya, seperti itu, Pak. iya. Apakah ada tantangan Pak selama ini? Ya banyak. Kita dalam suatu proses atau suatu program itu tantangan itu pasti. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu hal yang baik, praktek baik, hal yang positif, kita kadang terbentur dengan dana, juga dengan situasi. Sangat menarik Pak. Kemudian untuk dalam pengambilan keputusan niku panjenengan apakah diselesaikan saat itu juga, dan itu juga kalau ada masalah tadi panjenengan memiliki tata kala atau jadwal tersendiri untuk penyelesaian dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, itu tergantung seberapa besar porsinya kondisi dilematik itu. Ketika itu harus segera diselesaikan saat itu ya harus satu program kerja, dan ini sifatnya yang harus melibatkan orang banyak, ya kita harus menunda dulu untuk kita musyawarahkan. Nanti ada istilahnya mana yang didahului, mana yang langsung diputuskan, mana yang perlu jadwal tertentu. Selanjutnya Pak Sus, apakah panjenengan ada seseorang atau faktor-faktor tertentu dalam menghadapi kasus-kasus yang berdilema etika? Ya itu tentu namanya saja kan dilema etika. Dilema itu sesuatu yang ketika kita mengambil keputusannya juga harus hati-hati. Namanya dilema itu ketika kita melakukan tidak berhati-hati atau tidak dengan pertimbangan yang matang, akan menjadi etika moral yang tidak baik.
Oke, terima kasih Mbak Sus. Semoga yang panjenengan jelaskan nanti memberikan saya manfaat dan menjadikan saya seorang pemilik pelajaran yang baik nanti. Punten Bu Aris, mohon waktunya sebentar mengganggu istirahat panjenengan. Ini saya akan menambah wawasan dan pengalaman saya, akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini saya sebagai kepala sekolah SDN 3 Sumberjadi Trenggalek mungkin juga masih sedikit sekali pengalaman tentang dilema etika ataupun bujukan moral. Sepengetahuan saya, dilema etika itu di mana seseorang memilih dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Yang kedua, bujukan moral yaitu terjadi ketika seseorang membuat keputusan benar ataupun salah. Oke, Bu. Untuk selanjutnya, apakah selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, yakni sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, niku dos pundi Bu panjenengan menghadapi keputusan kados menika? Di sini kita mengambil 4 paradigma ya Mbak, yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi 4 paradigma yang ada di sekolahan ini sama-sama mengandung nilai kebajikan yang harus kita timbang. Berarti yang manakah nilai kebajikan itu nanti? Berarti mboten langsung diputuskan ngoten nggih, harus ada pertimbangan sendiri ngoten nggih. Kemudian apakah Ibu punya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama memimpin di lembaga ini? Ya, jadi untuk menentukan tadi dilema etika atau kebujukan moral, di sini langkah yang saya lakukan yaitu pertama di mana paradigma itu dipilih salah satu. Setelah paradigma nanti kita menentukan 3 prinsip. 3 prinsip itu kita mengambil yang mana? Apakah itu berpikir berbasis hasil akhir, apakah itu berpikir berbasis peraturan, ataukah itu berpikir berbasis rasa peduli. Oke, Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif dalam pengambilan dilema etika yaitu dengan cara mengambil 9 langkah keputusan. Jadi melalui prosedur itu nanti kita menganalisis dahulu persoalan dengan cara 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya kesulitan dimanapun berada tetap ada, tetapi bagaimanapun kesulitan itu haruslah diminimalisir. Artinya dengan cara memaksimalkan sumber daya ataupun faktor pendukung yang ada di sekolahan itu dimaksimalkan sehingga masalah itu dapat diminimalisir. Jadi kita perlu memperhatikan sumber daya di sekolah tersebut gitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Apakah langsung jenengan putuskan ketika ada masalah atau langsung jenengan selesaikan di tempat itu? Jadi kalau kasus sebenarnya di SD kita itu masih kasus-kasus yang dilema etika ya Mbak ya. Jadi ketika itu bisa saya selesaikan di tempat, saya selesaikan di tempat. Tetapi kalau itu membutuhkan banyak pertimbangan dari berbagai pihak, maka saya akan menggali dulu dari pihak-pihak yang dapat mendukung keputusan yang saya ambil nanti. Berarti mungkin adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, tentunya ada Mbak, banyak sekali faktor yang ada itu. Tentunya mungkin atau dari Bapak Ibu guru atau dari Bapak Ibu guru bisa, dari Pak Lurah ataupun juga dari pihak terkait lainnya
yang mengambil istilahnya kerjasama dengan sekolah kita. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi dilema etika itu merupakan kita sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak, kalau di dalam kelas itu ya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka haruslah kita memiliki kecakapan dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan nilai kebajikan dan mampu melakukan tahapan pengambilan keputusan serta melibatkan orang-orang atau pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu Pak yang bisa saya petik dari pelajaran keputusan dilema etika. Terima kasih Bu Aris, sudah sangat lengkap sekali dari apa yang saya tanyakan. Saya mendapatkan pengalaman dari panjenengan. Matur suwun ngapunten ini tadi mengganggu waktu istirahat jenengan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.